Baik, untuk pagi ini kita akan lihat ya materi terkait dengan menulis resensi ya. Saya yakin materi menulis resensi ini bagi Anda bukan sesuatu yang baru karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan, materi-materi di perguruan tinggi itu pada dasarnya adalah pengulangan-pengulangan dari materi di tingkat sekolah menengah ataupun di tingkat sekolah atas. Nah, Anda sebagai mahasiswa tentu saja harus memiliki keterampilan nanti sebagaimana 4 hal ya keterampilan yang kita syaratkan dalam mata kuliah ini. Masih ingat apa saja keterampilan-keterampilan dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini yang harus Anda kuasai? Ada yang masih ingat? Pertama, keterampilan menulis. Menulis, membaca, mendengarkan. Satu lagi, Berbicara, Pak. berbicara. Jadi ada 4 keterampilan dasar yang harus Anda kuasai ya dalam mata kuliah ini. Yang pertama, keterampilan menulis. Menulis dalam hal ini tentu saja dalam konteks menulis ilmiah dan juga menulis-nulis karya non-ilmiah. Apalagi Anda sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, komunikasi penyiaran Islam, ya, Anda tentu saja harus memiliki bekal ini untuk Anda nanti menghadapi menghadapi profesi-profesi yang berhubungan dengan komunikasi penyiaran Islam. Yang kedua, keterampilan membaca. Membaca dalam artian bukan hanya membaca hal-hal yang tertulis ya. Membaca buku, Anda sudah bisa membaca, dan sebenarnya ya benar, Anda tentu saja sudah bisa membaca. Tapi dalam konteks ini tentu saja Anda juga harus bisa membaca situasi-situasi terkini terkait dengan perkembangan zaman contohnya. Anda juga harus bisa membaca hal-hal yang tersirat ya, tidak hanya yang tersurat seperti itu. Yang ketiga apa tadi? Yang pertama keterampilan menulis, kedua keterampilan membaca, yang ketiga keterampilan Berbicara. Berbicara. menyimak juga ya. Nah, mendengar ya, menyimak atau mendengar. Jadi dalam konteks komunikasi kita sama-sama memahami ada pengirim pesan dan ada penerima pesan. Sebagai penerima pesan tentu saja Anda harus memahami bagaimana pesan-pesan yang dikirimkan oleh si pengirim pesan tersebut. Nah, dalam hal ini tentu saja ini menjadi keterampilan dasar untuk Anda berkomunikasi. Nah, yang keempat adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara tidak hanya dalam konteks Anda yakin, saya yakin ya, semua mahasiswa di kelas ini ada sekitar 60 sekian mahasiswa. Tentu saja ini sudah bisa berbicara dengan baik tentunya. Tapi dalam konteks formal, belum tentu semua mahasiswa memiliki keterampilan yang sama. Anda bisa saja berbicara dengan lancar di kafe-kafe, Anda bisa saja berbicara dengan lancar di koridor-koridor ketika berbicara dengan teman Anda. Tapi di wilayah formal, saya yakin ya, tidak semua Anda memiliki keterampilan yang sama. Apa dalam konteks teknik berbicara formal ini contohnya Anda pidato gitu ya. Kemudian Anda presentasi. Ini kan beda-beda ya. Walaupun semuanya Anda sama-sama memiliki kemampuan berbicara. Nah, saudara-saudara mahasiswa, keterampilan menulis resensi ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan skill atau keterampilan Anda dalam bidang tulis menulis dari mendukung 4 keterampilan itu. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana teknik menulis resensi. Secara pengertian ini berhubungan dengan eh, dengan materi kita reproduksi di dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa pasti memahami ya reproduksi sebagai kalau dalam konteks bahasa menurut Prof. um, Sanalwi ya, berarti pengembangbiakan tiruan hasil ulang reproduksi. Itu dalam konteks ilmu alam ya. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, reproduksi yang dimaksud dalam hal ini adalah reproduksi yang berkaitan dengan bidang-bidang kebahasaan. Contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana Anda membuat ringkasan, kemudian membuat ikhtisar dan membuat resensi.
Kenapa membuat ringkasan dan ikhtisar disebut sebagai reproduksi? Reproduksi secara harfiah kan berarti memproduksi ulang. Artinya, Anda membuat karya dari hal-hal yang sudah ada. Anda baca buku, kemudian Anda buat ringkasannya. Artinya Anda membuat ringkasan dari karya buku yang sudah ada. Nah, resensi. Resensi boleh nyumbang pikiran, nyumbang pendapat. Siapa yang bisa? Silakan buka mic-nya. Kira-kira resensi itu apa? Halo, Anda masih di ruangan Zoom ini kan? Saya mau coba menjawab, Pak. Silakan, Regita, silakan. Menurut saya, resensi itu mengulas suatu karya. Jadi dari karya yang sudah kita baca, kita temukan kekurangan dan kelebihannya, lalu kita buat suatu resensi, sehingga bisa disampaikan kepada pembaca, itu direkomendasikan atau tidak untuk kategori pembaca A, kategori pembaca B, begitu, Pak. Baik, terima kasih Regita ya. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman Anda bahwa resensi itu pada dasarnya adalah bagaimana Anda membuat pertimbangan. Nah, secara sederhana, resensi itu adalah timbangan atas sebuah karya. Tidak hanya buku ya, jadi Anda bisa meresensi film, Anda bisa meresensi video klip musik, dan seterusnya. Album musik juga bisa gitu ya. Atau Anda bisa membuat resensi buku tentu saja. Nah, resensi itu timbangan karya. Timbangan itu artinya Anda harus memiliki kemampuan untuk menilai baik buruk sebuah karya. Nah, secara berdasarkan menurut ahli ya, ini pengertiannya bisa Anda baca di sini di slide yang sudah saya tayangkan ini. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai-nilai sebuah hasil karya atau buku. Karya apapun ya tadi ya, film juga bisa Anda buat. Nah, tujuan resensi adalah untuk menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Nah, tadi kita menyampaikan bahwa resensi itu pada akhirnya adalah memberikan masukan kepada pembaca apakah karya itu layak untuk dibaca oleh kalangan masyarakat tertentu, contohnya anak usia remaja, usia anak-anak atau usia dewasa dan seterusnya. Atau buku ini pantas untuk dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi atau di sekolah menengah dan seterusnya. Saya yakin pemahaman kita hampir sama terhadap resensi, tapi mungkin cara mengungkapkannya yang berbeda. Nah, sekarang kita samakan persepsi kita bahwa resensi itu adalah seperti tadi yang diungkapkan oleh teman Anda, dia adalah timbangan atas sebuah karya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Apa hal-hal penting ya ketika Anda menilai sebuah karya? Nah, jadi ada beberapa hal ketika Anda menilai sebuah karya itu yang menjadi catatan penting. Pertama, Anda sebagai penulis resensi harus memahami sepenuhnya tujuan dari pengarang aslinya. Apa maksudnya? Kita memahami sepenuhnya tujuan dari pengarang asli. Silakan selain yang sudah, kita sudah ya yang lain? Yang lain, apa maksudnya? Anda memahami sepenuhnya tujuan pengarang. Apa tujuan pengarang menulis? Untuk apa Anda menulis? Tujuan pengarang untuk menyampaikan pesan. Tujuan pengarang untuk menyampaikan pesan. Ya, yang lain apa? Anda baca buku, contohnya buku buku pengantar ilmu komunikasi gitu. Atau Anda baca buku apa mata kuliah yang sudah Anda ambil sekarang. Untuk apa buku itu? Untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada pembaca, Pak. Baik. Jadi diantaranya itu ya. Tapi setidaknya tujuan-tujuan lain dari penulis ya. Sharing ilmu dan pengalaman. Menyampaikan pengalaman, ya bisa. Contohnya biografi ya. Menyampaikan kisah hidup seseorang biar bisa diambil hikmahnya untuk pembaca begitu kan. Nah, itu biografi dan lain. Jadi banyak tujuan yang bisa diambil oleh pengarang yang bisa kita lihat ya apa tujuan pengarang itu. Nah, tapi pada dasarnya tujuan pengarang itu bisa kita lihat dari spesifikasi buku. Contohnya buku-buku untuk pembelajaran bahan ajar di kampus ya seperti yang Anda baca itu tentu saja bermanfaat untuk bahan ajar di kelas, membantu mahasiswa memahami pelajaran tujuannya. Jadi
kita bisa melihat spesifikasi buku. Novel yang Anda baca, yang kemarin tugas kita kemarin, apa tujuan novel ditulis? Ya untuk hiburan, contohnya gitu ya. Untuk menyampaikan kisah-kisah yang menarik dari seorang tokoh gitu. Nah, apalagi buku bahan ajar, novel ya, buku-buku terkait dengan biografi. Apa tujuannya ditulis? Ya, untuk mengisahkan bagaimana perjalanan hidup seseorang dan seterusnya. Jadi yang pertama yang Anda bisa ambil adalah dalam menilai buku adalah memahami sepenuhnya tujuan dari pengarang tersebut. Yang kedua, penulis harus menyadari sepenuhnya apa maksud membuat resensi. Nah, ini dari sisi Anda sebagai penulis. Apa tujuan Anda membuat resensi? Tadi sudah kita bahas bahwa resensi itu adalah timbangan sebuah karya. Jadi tujuan kita membuat resensi apa? Untuk apa? Untuk memberikan pertimbangan atau untuk mengadili atau segala macam. Intinya kita harus menyampaikan baik buruk sebuah karya itu secara objektif ya, bukan secara subjektif ya, bukan karena Anda contohnya penulisnya adalah teman Anda bukan karena itu, atau penulisnya adalah dosen Anda bukan karena itu, tapi adalah benar-benar Anda sampaikan secara objektif mengapa Anda membuat resensi itu. Tujuannya apa? Nah, ini saudara-saudara bisa memahami ya. Sekarang yang terjadi distorsi atau terjadi kesalahan dalam membuat resensi. Tujuan membuat resensi. Resensi itu pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan baik buruk. Artinya bisa jadi yang disampaikan terhadap buku atau terhadap karya itu adalah hal-hal yang buruk dari karya. Contohnya apa? Contohnya kesalahan tulis ya. Kemudian kesalahan cetak dan lain segala macam. Itu keburukan dari sebuah karya. Nah, sekarang karena media, karena ada persoalan-persoalan industri ya, resensi justru dijadikan iklan. Jadi yang ditampilkan itu karena resensi sudah menjadi iklan, jadi yang ditampilkan itu adalah yang baik-baik saja dari sebuah karya. Baik itu karya film ataupun karya buku. Nah, ini menurut saya sesuatu yang keliru terhadap resensi itu sendiri. Karena seharusnya resensi adalah upaya kita menyampaikan baik buruk dari sebuah karya, bukan yang baik-baik dari sebuah karya. Atau juga bukan yang buruk-buruk dari sebuah karya. Nah, ini kita lanjutkan. Ini struktur resensi secara garis besar. Jadi secara struktur, ini bisa dilihat nggak ya? Halo? Coba. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini yang pertama judul resensi. Judul resensi itu bukan judul buku ataupun bukan judul film. Jadi judulnya itu beda dengan judul buku, judul film. Judul resensi siapa yang buat? Siapa yang buat judul resensi? Penulis Orang membuat resensi. resensi. Penulis resensi. Pembacaan. Iya, penulis resensi. Ya, penulisnya bukan judul bukunya gitu. Kemudian di bawah judul buku ini secara struktur ya Anda bisa bayangkan ya yang pertama ada judul, kemudian nama penulisnya. Jadi kalau Anda nanti membuat resensi nama Anda. Jadi ada judul, ada nama Anda, bukan nama penulis. Nah, di bawahnya struktur selanjutnya baru masuk identitas buku. Nah, identitas buku ini baru di situ ada nama judul buku, judul film atau apapun lah itu ya. Kemudian pengarangnya, kemudian penulisnya dan seterusnya. Sampai nanti kalau buku ya ada ISBN, ada harga dan seterusnya. Ini disebut dengan identitas buku. Jadi judul, kemudian nama penulis, kemudian ada identitas buku. Kemudian di paragraf pertama itu ada bagian pendahuluan. Nah, ini kalau kita melihat ya bagian pendahuluan ini isinya apa? Nah, bagian pendahuluan itu isinya tentu saja adalah bisa berisi ringkasan dari karya, dari buku. Bisa juga berisi pengalaman Anda dengan penulisnya, kalau Anda pahami ya. Contohnya karya-karya yang sudah dia tulis, kemudian apa saja buku-buku yang sudah Anda baca, buku-buku tersebut yang sudah Anda baca, dan lain segala macam. Ini bagian pendahuluan. Atau bisa juga dalam bentuk kutipan. Bisa juga langsung kutipan. Ada hal-hal menarik atau quote menarik dari sebuah buku.
Nah, itu bagian pendahuluan. Pendahuluan ini nggak usah panjang-panjang, karena resensi itu biasanya nggak panjang, cukup 2 halaman contohnya. Nah, karena dia nggak panjang, makanya dia juga tidak, di bagian pendahuluan ini tidak berpanjang-panjang, cukup 1 atau 2 paragraf. Yang kedua, setelah pendahuluan adalah bagian isi. Nah, apa isi dari resensi? Nah, isi resensi ini bisa ini tadi, yang pertama adalah ringkasan isi buku, kemudian tentang penulisnya siapa? Contohnya penulisnya Regita ya. Penulis adalah mahasiswa apa komunikasi penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu ya. Dia sudah menulis novel ini, judulnya apa, setelah macam. Nah, itu. Ini tentang penulisnya. Kemudian kelebihan dari karya. Dan juga selanjutnya adalah kekurangannya. Nah, ini isi. Nah, isi ini memiliki porsi yang besar dari sebuah karya. Ya. Jadi, isi resensi itu apa saja? Ada 4 hal. Yang pertama, ringkasan isi buku. Kemudian tentang penulis bukunya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, terakhir baru penutup. Penutup itu adalah bagaimana Anda menyimpulkan buku ini layak dibaca oleh siapa dan untuk siapa. Nah, ini kerangka besar dalam menulis resensi. Ini contoh-contoh nanti. Nah, contohnya ya. Nah, ini kita lihat praktik ya. Ini yang saya sebut dengan identitas buku itu. Anda bisa lihat ya. Contohnya, ini salah satu buku yang saya tulis, 4 pilar jurnalistik ya. Kemudian judulnya apa? Judul buku ya. Ini identitas buku namanya. Judul buku 4 pilar jurnalistik, pengetahuan dasar belajar jurnalistik, penulis ya. Kemudian penerbit, Prananda Media Group, tahun terbit Jakarta tahun 2018, ISBN. ISBN itu nanti Anda bisa lihat di dalam ya. Kemudian harganya berapa? Kemudian cetakan keberapa? Cetakan kedua tahun 2020. Nah, artinya apa? Artinya buku ini sudah dicetak yang kedua tahun cetakan pertama 2018, cetakan kedua tahun 2020. Nah, ini disebut dengan apa? Halo? Ini disebut dengan apa semuanya? Identitas buku, Pak. Identitas buku. Nah, identitas buku. Jadi nanti kalau Anda membuat identitas buku, secara garis besar seperti ini. Ya, ada judul, ada penulis, penerbit, tahun tempat terbit, kemudian ISBN, harga, cetakan, dan seterusnya. Boleh Anda tambahkan dengan hal lain. Yang kedua, kita lihat. Tadi apa? Yang kedua, struktur pertama, yaitu pendahuluan. Nah, apa isi pendahuluan? Isi pendahuluan itu adalah latar belakang buku. Nah, Anda sebagai penulis resensi dapat memulai dengan mengemukakan tema dari buku itu. Contohnya temanya apa? Kalau buku yang tadi, tema buku 4 pilar jurnalistik itu temanya tentu saja tentang bagaimana belajar tentang jurnalistik. Kemudian penyajian tema secara singkat dapat dilengkapi dengan deskripsi, sinopsis. Sinopsis itu bisa Anda lihat pada bagian belakang buku. Atau juga Anda bisa lihat Anda baca kata pengantarnya. Nah, penulis dapat menyampaikan siapa pengarang buku itu. Siapa pengarang buku itu, kemudian sehingga pembaca dapat mengetahui ya gambaran mengenai penulisnya itu siapa gitu. Penulisnya adalah dosen ya yang mengajar jurnalistik contohnya. Ini kan jelas nanti. Kemudian latar belakang buku itu bisa berisi deskripsi mengenai buku itu, bukan hanya menyangkut isi tetapi juga menyangkut badan nama. Badan itu maksudnya yang menerbitkan. Contohnya penerbitnya siapa ya. Atau kalau ada penerbitnya disponsori oleh lembaga-lembaga apa, itu bisa dituliskan juga di situ. Bahkan ya, Anda bisa membuat kapan dan di mana diterbitkan. Di Jakarta tahun 2018. Kemudian bukunya berapa halaman, ya, serta pengarangnya itu siapa, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, karena pendahuluan itu tidak panjang, hanya 1 paragraf atau 2 paragraf, jadi bagian-bagian ini, penulisnya 1, 2, 3, 4 ini, itu Anda buat mungkin 1, 2 kalimat saja. Nggak susah kan membuat hanya 1, 2 kalimat untuk mengisi ini. Temanya, kemudian sinopsisnya, kemudian ya, tentang pengarangnya dan tentang bukunya hanya dalam 1 atau 2 paragraf, 1 atau 2 kalimat. Paham ya? Ini untuk bagian pendahuluan. Paham, Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Isinya, apa isi resensinya? Nah, isi resensi atau macam-macam, yang pertama adalah macam-macam atau jenis buku.
Tadi ya, buku itu bisa diklasifikasikan berdasarkan ada buku fiksi, ada non-fiksi. Nah, ya, kemudian fiksi itu juga bisa Anda klasifikasikan menjadi beberapa hal. Apa saja jenis-jenis fiksi? Dongeng. Dongeng boleh, ada kumpulan cerita rakyat, kemudian ada novel, ada kumpulan cerpen, ada kumpulan puisi, dan seterusnya. Itu disebut dengan karya fiksi. Apa itu karya fiksi? Ya, karya fiksi adalah karya yang bersumber dari rekaan atau imajinasi seseorang. Gitu ya. Nah, kemudian juga bisa Anda klasifikasikan jenis buku ini menjadi buku non-fiksi. Apa saja buku non-fiksi? Ada banyak. Ada buku ajar, ada monograf, ada buku referensi, ya, ada buku hasil penelitian dan lain segala macam. Nah, itu isi resensi yang pertama. Anda nggak perlu banyak-banyak nulisnya, cukup 1 atau 2 paragraf. Kita lanjutkan. Nah, tadi ada keunggulan, ya, keunggulan buku. Keunggulan itu apa yang bisa Anda lihatnya? Jadi dari sebuah karya, khususnya ini buku ya, karena kita bahas buku, yang pertama yang akan Anda lihat adalah bagaimana organisasinya. Ingat organisasi buku ya, bukan organisasi Anda penulis tuh. Ada HMI, ada PMI, bukan itu maksudnya. Tapi organisasi buku itu adalah bagaimana buku itu disusun bab per bab. Apakah antara bab 1 dengan bab 2 itu saling terhubung atau saling mendukung atau tidak. Contohnya di bab 1, dia menyampaikan bahwa mahasiswa harus kreatif, ya. Kemudian di bab 2 dia bahas bahwa mahasiswa seharusnya tidak kreatif. Nah, itu kan tidak saling mendukung antara bab 1 dengan bab 2. Itu namanya organisasinya tidak sinkron atau organisasinya tidak tidak saling mendukung. Nah, kalau organisasi buku itu tidak saling mendukung, itu disebut dengan kelemahan buku. Nah, kalau organisasinya kuat, bab 1, bab 2 itu saling mendukung, dan bab seterusnya itu saling mendukung, nah itu disebut dengan keunggulan buku. Jadi poinnya adalah untuk melihat keunggulan dan kekurangan, karena ini adalah pertimbangan dari sebuah karya. Yang kedua, penulis resensi mempersoalkan bagaimana isi sebuah buku. Nah, isinya, apakah isinya menyampaikan kebaruan, atau isinya justru hanya mengulang-ulang pendapat orang lain? Nah, ini menjadi poin. Dia akan menjadi unggul atau kekurangan. Kalau isinya menyampaikan hal-hal yang baru, disampaikan dengan baik, kemudian menggugah pembaca, itu menjadi keunggulan buku. Sementara kalau dia hanya mengulang-ulang pendapat orang lain, tidak ada kebaruan di dalam buku itu menjadi kekurangan sebuah buku. Anda nanti bisa nilai, kalau semakin banyak kekurangannya, artinya buku itu tidak, nilainya tidak baik, ya, tidak bagus. Tapi semakin banyak keunggulannya, maka buku itu semakin menarik untuk dibaca oleh khalayak. Yang ketiga yang bisa Anda lihat adalah masalah tata bahasa. Kalau buku itu ditulis dengan bahasa yang baik, titik komanya bagus, huruf kapitalnya penempatannya pas, kemudian tanda bacanya sesuai, ya, kemudian subjek objek predikatnya jelas, mana yang subjek, mana yang objek, nah itu tata bahasanya baik. Kalau tata bahasanya berantakan, ya, banyak kesalahan ketik, kemudian juga banyak menggunakan istilah-istilah tidak baku untuk buku-buku akademik gitu ya. Nah, itu disebut dengan kekurangan buku. Saya harap bisa dipahami ya. Jadi ada 3 yang sudah kita bahas. Yang terakhir ini tekniknya. Masalah teknik, kalau Anda sering baca buku, mungkin Anda akan menemukan ada buku-buku yang contohnya dari halaman 11 lompat ke halaman 15. Jadi halaman 13, 14-nya hilang. Nah, itu disebut dengan kesalahan teknik produksi. Atau mungkin Anda juga menemukan beberapa buku itu yang terlipat gitu. Jadi terlipat sehingga ketika ditarik itu menjadi apa? Atau apalagi kesalahan teknik buku yang pernah Anda lihat? Ada buku, kan Anda pernah lihat kan buku yang belum digunting gitu. Masih nyambung antara satu halaman dengan halaman lain. Iya, Ya, pernah lihat kan? Nah, atau yang lain, Anda satu buku itu ketika dibaca 1 kali 2 kali itu sudah lepas jilitannya. Jilitannya nggak bagus. Nah, itu masalah teknis.
semakin bagus tekniknya, atau juga Anda bisa lihat layoutnya. Layoutnya itu ketika kita membaca nyaman gitu ya, tidak bikin sakit kepala dan seterusnya. Gitu. Nah, itu masalah teknik. Nah, saudara-saudara, inilah keunggulan dan kekurangan buku itu, ini intinya, menulis resensi itu, 4 hal ini. Yang pertama, Anda persoalkan organisasinya. Ingat, organisasi buku ya, bukan organisasi penulisnya. Ya. Kemudian Anda persoalkan bagaimana isinya, apakah ada kebaruan atau nggak ada yang menarik. Kemudian dari sisi masalah bahasa, dan terakhir adalah masalah teknik pencetakannya, teknik produksi dari sebuah buku. Ini 4 hal ini kalau Anda buat masing-masing 1 paragraf, ini sudah jadi 4 paragraf. Udah cukup untuk mendukung nulis resensi sebanyak 2 halaman. Baik, setelah ini terakhir apa? Terakhir penutup yang bisa berisi kesimpulan dan saran. Nah, resensi ini dapat berupa hasil pertimbangan Anda. Nah, jadi kesimpulan Anda itu berupa hasil analisis Anda terhadap buku itu. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh teman Anda, pertama bahwa buku ini pantas untuk dibaca oleh anak usia 15 sampai 18 tahun atau 13 tahun. Tapi tidak pantas untuk dibaca oleh anak usia 8 tahun contohnya. Atau buku-buku yang dibaca, novel-novel yang hanya boleh dibaca oleh anak-anak umur 18 tahun ke atas contohnya. Nah, hal seperti itu harus Anda sampaikan kepada khalayak. Kenapa? Nah, alasan Anda itu Anda paparkan ya 1-2 paragraf juga, nggak banyak-banyak. Nah, saran kepada pembaca, apakah buku tersebut layak untuk dikonsumsi atau dibaca ya, atau tidak? Bisa juga rekomendasi kepada pembaca terkait dengan usia, ya, dengan konten buku. Tadi yang sudah kita bahas. Ini penutup. Jadi sederhana, saudara-saudara, bagaimana cara menulis resensi. Ini materi kita terkait dengan teknik menulis resensi yang merupakan bagian dari reproduksi karya di dalam bahasa Indonesia. Baik, ada pertanyaan? Saya stop share ya. Saya buka pinnya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan materi ini?